Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat atau KIP yang biasanya berlangsung datar, normatif, tiba-tiba berubah menjadi sensasi nasional. Videonya viral di media sosial. Saya kira Anda juga sudah sempat menyaksikannya. Banyak sekali disiarkan di channel-channel lain. Tapi ini yang saya ajak Anda untuk melihat dampak dari sidang itu sendiri ya. Karena penyebabnya itu bukan hal kecil. Di tengah memanasnya polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, KPU itu kan KPU Surakarta justru mengaku telah memusnahkan arsip pendaftaran Jokowi sebagai calon wali kota Surakarta, termasuk salinan ijazahnya yang ini menjadi inti sengketa. Banyak yang menilai ini KPU Surakarta telah membuka kotak Pandora yang selama ini coba ditutup rapat-rapat. Ya sebenarnya mereka tetap mencoba menutup rapat-rapat, tapi karena harus hadir di sidang Komisi Informasi Pusat dan kemudian dicecar oleh Ketua Majelis Hakim, ya mereka terpaksa harus membukanya itu. Karena pengakuan itu terjadi langsung di depan majelis pemohon dan juga publik, karena ini disiarkan secara langsung juga. Pada saat tugas dari KPUD Surakarta itu mengaku bahwa dokumen itu dimusnahkan, reaksi keras muncul dari Ketua Majelis Sidang, yakni Komisioner KIP Rospita Vici Paulin yang berkali-kali menegur KPU Surakarta karena dasar hukum pemusnahan yang digunakan tampak tidak sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan. Nah, untuk memahami mengapa kemudian jadi sangat gempar, kita harus mulai dari momen paling dramatis dalam persidangan ya. Momen ketika KPU Surakarta itu menjelaskan bahwa dokumen itu telah dimusnahkan. Lalu terkait informasi berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah, Izin mungkin meluruskan dulu untuk untuk KPU Surakarta ya, bukan KPU Solo. iya KPU Surakarta. Surakarta ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1 berkas pendaftaran. Iya. Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana? Jika pengecualiannya pakai apa? Pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin Udah dibuat belum? sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU provinsi, kemudian KPU provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa coba? Yaitu tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah sekarang kalau KPU RI saja sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota isinya Surakarta, coba? bahwa merupakan informasi yang dikecualikan, bahwa tadi Pak. Enggak, nomor berapa coba? PKPU keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan, Ibu. Coba deh dilihat PKPU nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa?
keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan ini. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup. Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Ya, ini tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, Jadi 1 3 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya tahun. berapa? 3 tahun. Ya. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Ibu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Yang dari, makasih Ketua, yang dari Surakarta sudah pernah membaca Undang-Undang nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya?
yang sudah Sudah dimusnahkan. sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, bentar. Kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya, PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang Pada saat itu ya? iya, Tahun 2005 ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya walaupun memenuhi kriteria, karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Ya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Jadi, Iya. tapi sebelum itu kan sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, yang terkait dengan pemusnahan. Retensi arsip, Iya. ya. Nah, ini karena pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi Bu. Cek lagi ya. Nanti kita Baik, buka baik, lagi berkas untuk PKPU yang Iya. pada waktu itu. Mungkin nanti Ya. perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53. Itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda. Ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu ya. Ya, cukup Ketua. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya Bu? Kami tidak mengetahuinya Yang Mulia. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami lagi. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai. Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini Atau belum berita menemukan acaranya ya. juga dimusnahkan? Belum Apa gimana? ada berita acara yang Berarti kita berita temui. acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya tidak ditemui Yang Mulia, belum ditemui. Jadi Oh, kami tidak menjawab di- sesuai aja. Tidak dikuasai juga berarti? Iya. Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh crossing langsung gitu. Pihak termohon, jadi kalau ada bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2000 2010. 2005 2006 ada tidak ketentuan ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi 1 tahun? Ini buku agenda ya Yang Mulia, yang buku agenda ya, terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JRA itu sudah ada yang pertama kok tidak salah tahun 2000
13. Ya, Kemudian soal masa 2016. retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftarnya? Tidak ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur CRA-nya, Bapak. Nggak, Ibu kan tadi mengatakan KPU Surakarta melakukan pemusnahan atas dasar masa retensi, ya kan? Berarti kan masa retensi itu diatur secara spesialis. Ya, sesuai dengan PKPU-nya. Nah, PKPU-nya ada? Bisa ditunjukkan? Terkait masa retensi arsip. Iya, terkait masa retensinya Tadi dulu. PKPU Bisa ditunjukkan ke depan, bisa? 2023. PKPU. Sebentar. Tolong dong temanku PKPU. Jadi kalau memang dimusnahkan atas dasar masa retensi, kita minta ditunjukkan peraturan yang memperlihatkan memang untuk dokumen terkait masa retensinya 1 tahun, gitu ya Bu Ketua ya. Masa aktifnya 1 tahun, 2 tahun inaktif. Jadi jawaban kami bahwa mendasarkan pada itu CRA-nya sudah musnah gitu loh, Yang Mulia. Iya, Ya. ya coba ditunjukkan. Nanti tahapan berikutnya kita mau lihat kapan dimusnahkannya, apakah sesuai dengan masa retensi yang diacu oleh KPU Surakarta. Kalau berita acaranya dimusnahkan, majelis juga minta ini dasar pemusnahannya apa? Mungkin berita acara juga ada masa retensinya atau gimana? Bukan, jadi pemahaman kami bahwa permintaan atas buku agenda itu kalau mendasari PKPU itu sudah bersifat musnah, jadi tidak ada gitu loh. Tapi kami tidak juga menguasai untuk BA-nya. Ya, ya. Kita minta itunya, kita minta dasarnya. Nanti tolong dipersiapkan ya kalau butuh waktu mencari ya. Oh bisa ya. Apa yang kita saksikan tadi memperlihatkan betapa terkejutnya Ketua Majelis Rosvita Visi Paulin ketika mengetahui bahwa arsip penting pendaftaran seorang calon kepala daerah itu dimusnahkan hanya dalam rentang 1 hingga 3 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 33 menegaskan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara adalah arsip milik negara, bukan arsip internal yang bisa diperlakukan semaunya. Kemudian pasal 57 itu mewajibkan lembaga seperti KPU mengelola arsip dinamis secara menyeluruh, disimpan, dipelihara, dilindungi, dan baru boleh disusutkan jika memenuhi ketentuan hukum. Undang-undang ini tidak memberi ruang bagi pemusnahan terburu-buru, apalagi untuk dokumen yang berpotensi menjadi objek sengketa publik. Ada pula ketentuan pasal 21 ayat 3 yang menetapkan bahwa beberapa arsip inaktif di lingkungan pemerintah daerah memiliki retensi minimal 10 tahun. Ketentuan ini sering dijadikan penanda bahwa dokumen yang mengandung nilai bukti dan nilai pertanggungjawaban publik tidak boleh dimusnahkan terlalu cepat. Karena itulah Ketua Majelis Rosvita Visi Paulin sampai tadi terdengar meninggikan suaranya ya. Karena yang dimusnahkan bukan sekadar formulir biasa, tetapi dokumen negara yang menjadi dasar pencalonan seorang pejabat publik yang kemudian menjadi presiden. Apalagi sekarang ijazahnya sedang dipersoalkan. Pemusnahan cepat ini bukan hanya terasa janggal secara administratif, tetapi menimbulkan dugaan pelanggaran semangat undang-undang kearsipan. Belum lagi kalau kemudian orang banyak menduga-duga kenapa? Ya karena ini kan KPU Surakarta, ya ini KPU di kota di mana Jokowi sekarang berdomisili, dan seperti kita tahu kan KPU itu di daerah mau sampai pusat itu ya pasti biasanya mereka itu terkait bisa dipilih di situ, dipilih menjadi komisionernya itu ya terkait dengan penguasa di situ. Apakah dia kalau di level kota kabupaten itu wali kota dan bupatinya dan juga tentu DPRD-nya. Demikian juga kalau di tingkat provinsi misalnya dengan gubernur, dan kalau di tingkat pusat kita tahu itu aksesnya pasti langsung ke istana atau partai-partai politik yang sekarang sedang berkuasa. Jadi ya kita bisa sebut mereka itu bukan orang-orang yang independen. Setelah pengakuan pemusnahan itu muncul, publik mulai menghubungkan titik-titik ini ya. Connecting the dot, biasanya menyebutnya begitu ya. Pemohon dari organisasi Bon Jovi ternyata sudah berkali-kali minta salinan dokumen itu. Tetapi KPU Surakarta berkali-kali pula memberikan respon yang sangat lambat, bahkan cenderung mengulur waktu. Kini setelah mendengar pengakuan bahwa dokumennya itu dimusnahkan, ya kita jadi paham mengapa mereka lambat meresponnya. Karena jika KPU Surakarta tahu dokumen itu sudah dimusnahkan terlalu cepat,
maka setiap jawaban mereka berisiko memperburuk posisi mereka sendiri. Dan inilah yang kemudian terbukti dalam sidang KIP. Ketika terungkap itu kemudian jadi geger. Karena ketika fakta pemusnahan itu terungkap, sidang langsung memanas dan viral di media nasional. Bukan hanya media nasional, tapi juga media-media sosial. Ya, kalau di media sosial lebih dahsyat lagi itu. Untuk melihat bagaimana ketegangan itu muncul, mari kita masuk ke video sebelumnya ya, video ketika berlangsung tanya jawab soal mengapa respon itu kok berlangsung lambat sekali setelah pemohon mengajukan, tapi kemudian baru 1 bulan kemudian dijawab oleh KPU Surakarta. KPU Kota Surakarta, tanggal berapa pengiriman suratnya? Surakarta tanggal 31 Juli juga. 31 Juli. Ya. Jawaban keberatan? Jawaban permohonan? Tidak pernah ada tanda terima dan jawaban. Dijawab nggak? Jadi tanggal 31 Juli suratnya betul melalui email KPU Kota Surakarta. Kemudian baru diregister tanggal 27 Agustus 2025. Suratnya 31 Juli, baru diregister 27 Agustus. Ya, bersamaan dengan penyampaian surat keberatan. Kenapa baru dijawab tanggal 27 Agustus? Berapa hari itu lewatnya dah? Ya karena baru diterima di PPID, Bu. Jadi memang di Nah, itu prosedurnya gimana sih? Kan ketentuannya 10 hari ya harus merespon surat ya? Ya, siap. Gimana tuh PPID di KPU? Jadi mohon izin, memang surat itu melalui email, dan karena emailnya sangat banyak, baru kami mengetahui setelah surat yang keberatan itu. Jadi diresponnya sekaligus surat keberatan? Pemohon menerima 1 surat, 2 surat? Satu surat, Satu keberatan surat. saja. Yang direspon adalah permohonan apa keberatan? Keberatan. 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 Keberatannya dikirim tanggal berapa? Dikirimnya tanggal 29 September. Jawabannya. Saya mengirimnya tanggal 27 Agustus. Dapat tanda terima 29 Agustus. Jawabannya 29 September. 29 September. Tadi yang 27 Agustus apa tuh? Katanya ada jawaban di tanggal 27 Agustus. Oh iya, ini 27 saya mengirim surat. Ya, kan surat keberatan di 27 Ya. Agustus kan? Tanda terima dari ke Surakarta, dia catatkan keberatannya tanggal 29 Agustus. Oke. Tapi mereka baru menjawabnya tanggal 29 September. Tadi pihak termohon menyatakan 27 Agustus itu apa tuh? Ada yang merespon 27 Agustus? Jawaban tanggal dari itu 27 Agustus. Tidak ada. Nggak ada. Gimana nih KPU Surakarta? Katanya ada 27 Agustus. 27 Agustus apa? Tanggal 27 Agustus itu proses meregister, Ibu. Jadi kita register di PPID. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Iya, PPID-nya kan? iya, Nggak pernah dapat ya? dapat, Ibu. Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru Ya, itu direspon? karena baru kami baca, baru kami terima Nggak surat. bisa ada alasan Ibu. Jadi Iya, terkait siap. permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya undang-undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang-undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Ya dibuka, Ibu, karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan, itu baru sampai di PPID. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon tuh keberatannya 29 September. Iya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari, Ibu. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa
perlambat kenapa harus dipercepat? Nih jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir. Kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu loh. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa? Saya uploadnya tanggal 14 tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki, jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16 Oktober. Dengan menonton video kedua tadi, kita memahami ya, karena diperlihatkan bagaimana pemohon mempertanyakan lambatnya respon KPU Surakarta. Di sisi lain, Ketua Majelis Roswitha Vici Paulin berulang kali menekan termohon agar memberikan alasan yang jelas. Tetapi tidak pernah ada jawaban yang memuaskan. Jika dua video tadi kita baca bersama, kita simak bersama, gambaran besarnya itu menjadi sangat jelas. Pemusnahan yang terlalu cepat itu menimbulkan beban psikologis internal ya di KPU Surakarta, dan kemudian beban internal tadi, beban psikologi tadi, karena mereka tentu tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dia menghasilkan respon yang lambat. Jadi mereka mencoba menutup-nutupi. Dengan kata lain, keterlambatan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi konsekuensi dari keputusan internal yang bermasalah. Sidang KIP ini hanya menjadi panggung di mana seluruh ketidaksinkronan itu akhirnya terbongkar. Ketika seluruh rangkaian fakta ini disandingkan dengan ketentuan hukum, persoalannya tampak jauh lebih serius dari sekedar kekeliruan prosedural. Kita memiliki sebuah lembaga negara, KPU Surakarta, yang mengelola arsip negara, tetapi mengambil keputusan pemusnahan yang tidak sejalan dengan prinsip utama Undang-Undang Kearsipan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 melalui pasal 33 menyatakan bahwa arsip lembaga negara adalah arsip negara. Sebagai arsip negara, dokumen tersebut harus dikelola dan dilindungi sesuai amanat pasal 57 yang mengharuskan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan yang mengikuti ketentuan hukum. Dan ketika arsip negara hilang terlalu cepat atau dimusnahkan terlalu cepat, apalagi arsip yang menyangkut syarat pencalonan pejabat publik, hal itu jelas bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kearsipan dan membuka potensi maladministrasi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik melalui pasal 7 dan pasal 8 mewajibkan badan publik menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik secara baik. Dalam konteks permohonan informasi, pemusnahan dokumen yang sedang diminta publik tentu menjadi persoalan serius. Ini tidak bisa disebut sebagai eksplisit pelanggaran pidana, tetapi itu dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban menyediakan informasi. Jadi kombinasi pemusnahan yang cepat dan respon lambat inilah yang membuat persoalan hukum ini semakin kompleks. Keduanya saling terkait, saling memperburuk, dan saling menegaskan adanya masalah struktural di dalam pengelolaan arsip KPU Surakarta. Bagaimana dengan konsekuensi politiknya? Di luar aspek hukum, ini bisa menjadi badai politik yang sekarang ini sudah mulai terlanjur, ya, mulai terbentuk ini tanda-tandanya. Hilangnya arsip negara yang berkaitan dengan pencalonan Jokowi sebagai wali kota Surakarta bukan hanya isu administratif, tetapi menyentuh inti legitimasi politik masa lalu seorang presiden. Publik melihat bahwa dokumen yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban publik justru hilang lebih cepat dari waktu yang wajar. Kapan dokumen itu hilang? Nah, di saat isu ijazah sedang menjadi polemik paling panas dalam beberapa tahun terakhir ini. Narasi seperti ini memiliki daya ledak politik. Dalam politik, persepsi seringkali lebih menentukan daripada fakta. Dan persepsi yang terbentuk sekarang adalah, mengapa dokumen penting itu dimusnahkan begitu cepat? Apa yang sebenarnya ingin disembunyikan? Apa yang ingin ditutup-tutupi? Ya, kita tidak menyimpulkan apapun tentang isi dokumennya, tetapi hilangnya dokumen itu saja sudah cukup untuk menciptakan badai politik yang panjang. Sidang KIP yang dipimpin Roswitha Vici Paulin telah membuka tabir yang selama ini tidak tersentuh. Dia memperlihatkan bagaimana arsip negara dapat hilang tanpa proses memadai, bagaimana lembaga negara bisa gagap mempertanggungjawabkan keputusannya, dan bagaimana publik ini mempersoalkan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Apakah persoalan ini akan berhenti sampai di sini saja? Saya kira sangat kecil kemungkinan itu seperti itu. Melihat sekarang ini animo publik terhadap keaslian ijazah Jokowi itu makin tinggi, apalagi kemudian ada sejumlah orang, ada 8 orang termasuk trio RRT yang sudah dijadikan tersangka, walaupun keaslian ijazah Jokowi itu belum bisa dipastikan. Kan sekarang ini banyak sekali pengamat hukum yang menyatakan mereka tidak bisa dijadikan tersangka sebelum keaslian ijazah itu dibuktikan. KPU pusat hampir ini harus memberikan penjelasan soal ini. Ombudsman berpeluang untuk masuk karena adanya dugaan maladministrasi.
Dan publik tidak akan berhenti mempertanyakan hilangnya dokumen negara yang berkaitan dengan seorang yang pernah jadi presiden sampai 2 kali. Apa yang terungkap di sidang ini sulit untuk ditutup kembali. Kotak Pandora sudah terbuka dan kita akan melihat bagaimana konsekuensinya dalam hari-hari ke depan. Jangan kemana-mana, kira-kira gitu ya kalau di, di televisi, karena dipastikan ini akan makin seru. Saya Haris Bunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.